Oke, kembali lagi di Jackpot Jakarta 4 Podcast bersama saya Muhammad Bagas Agustian yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Dan untuk narasumber pada hari ini adalah seorang sosok yang sangat keren sekali. Selamat datang Bapak Made Jana Armaya, Kepala KPPN Jakarta 4. Terima kasih ya. Yang mau datang kembali ke Jackpot ini untuk men-sharing ilmu-ilmu dan juga pengetahuan-pengetahuan baru pada saya dan juga para pemirsa Jackpot. Baik Bapak, izin Bapak. Nah untuk baru-baru ini Bapak, seperti yang kita lihat di internal Kemenq itu sendiri dan juga banyak juga di jalan lainnya yang sering melakukan sosialisasi ataupun juga pemberian ilmu baru terkait dengan optimalisasi digital transformasi UMKM itu sendiri Bapak. Nah di sini saya mewakili teman-teman dari Jackpot itu sendiri meminta bantuan Bapak untuk melakukan mungkin sharing-sharing ilmu-ilmu yang terbaru Bapak terkait dengan transformasi UMKM ini Bapak terkait dengan optimalisasi digital. Nah untuk yang pertama itu Bapak mungkin dari teman-teman Jackpot sendiri juga ingin mengetahui Pak, apa sih perbedaan utama antara pemasaran tradisional yang biasa kita lakukan dan juga pemasaran digital yang mungkin semarak di belakangan ini Bapak, seperti itu Bapak. Baik, saya sapa dulu nih. Oke. Kita khususnya pelaku UMKM di Jackpot ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini pertemuan yang sudah kesekian ya. Kesekian kali Pak. Bagaimana kita selalu support mendukung peningkatan dari terutama omset pemasaran dari para pelaku UMKM. Jadi memang saat ini kita sudah mengenal pemasaran yang kita kenal namanya digital marketing ya. Digital marketing. Apa sih bedanya gitu ya dibandingkan dengan ya konvensional ini Bagas? Karena kita tahu kalau yang namanya marketing konvensional ini kita selalu dihadapkan pada cara dan medianya gitu ya. Jadi untuk pemasaran konvensional biasanya kita selalu melibatkan media cetak maupun media elektronik ya. Media cetak biasanya kita kenal dengan koran, majalah, bulletin dan sebagainya ya. Tapi kalau media elektronik biasanya kita menggunakan televisi maupun radio serta layanan iklan ya. Nah kalau untuk digital marketing ini memang kita lebih banyak menggunakan media-media digital ya. Seperti apa misalkan ada media sosial, ada situs web, ada juga namanya iklan ya. Iklan yang menggunakan media-media elektronik. Maksud kami itu media-media digital ini gitu ya. Dan ini kita kenal seperti contoh misalkan PPC ya. Jadi pembayaran per klik nih, klik nanti. Iya. Nah ini hanya jangkauannya memang luas dan biaya dapat ditekan dibandingkan dengan konvensional. Mantap sekali. Berarti digital ini sangat membantu sekali untuk para pelaku UMKM ya Pak ya. Baik itu pendatang baru dan juga pemain lama. Seperti itu Bapak. Selain itu Bapak, untuk dampak positifnya sendiri dari penggunaan platform digital bagi para pelaku UMKM itu kan tentu banyak ya Bapak ya. Cuman mungkin bisa dijabarkan sedikit Bapak, biar untuk teman-teman di Jackpot ini mengetahui dan juga ingin mencoba mungkin setelah mengetahui dampak positif itu. Betul. Jadi dengan kita mengetahui dampak positif, tentu kita akan mau menggunakannya, memanfaatkannya. Ya, jadi dengan menggunakan digital marketing ini, satu, kita dapat meningkatkan omset penjualan, Mas. Iya. Kenapa bisa meningkatkan omset penjualan? Karena ini jangkauannya jadi luas dengan menggunakan berbagai platform online seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya dari sisi biaya ya, kita mengurangi biaya pemasaran. Oh iya. Kenapa kita mengurangi biaya pemasaran? Karena kita dapat memilih nih, targetnya mau lewat mana, gitu ya, dan biayanya yang kita bisa terjangkau. Ya. Nah, yang ketiga tentunya ini dengan menggunakan digital marketing ini kita bisa mempercepat waktu transaksi. Jadi kalau dengan cara manual kita telepon atau kita ajukan surat permintaan order baru diterima di sana, kemudian baru proses baru dikirim. Nah kalau ini dengan satu media platform online itu semuanya sudah selesai di satu pintu. Itu transaksi.
Nah, yang manfaat yang lain juga kita bisa melakukan pengukuran ya maupun analisis sehingga kita dapat meningkatkan hubungan dengan para pelanggan kita gitu ya. Langsung interaksinya bersifat langsung. Dan ini tentunya dampaknya akhirnya menciptakan peluang kerja lagi yang baru terutama yang sebagai content creator. Dan ini memang banyak sekali manfaatnya. Terutama ada juga yang bisa bekerja di search engine optimizer. Ya, ini meningkatkan rankingan perusahaan kita nih atau usaha kita nanti di mesin pencari seperti Google dan sebagainya. Wow. Ya, banyak hal yang dapat kita lakukan. Dijabarkan sangat banyak ya Pak ya. Tapi intinya saya garis bawahi, selain itu mempercepat transaksi, dia juga bisa membuka lapangan kerja yang sangat luas ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman Jackpot, penonton setia, boleh dicoba. Banyak sekali dampak positifnya ternyata di musim kita di digitalisasi ini seperti itu. Baik Bapak, sangat mantap sekali jawaban singkat padat jelas, tetapi ilmunya pasti langsung kita dapatkan. Nah, untuk yang terakhir pada pagi hari ini Bapak, untuk strategi promosi Bapak yang efektif di media sosial untuk UMKM itu sendiri, sekarang itu kira-kira apa ya Pak ya, yang mungkin langsung bisa masuk dan bisa langsung kenal untuk semua orang dan bisa langsung juga dipraktekkan Bapak. Jadi ini Mas Bagas sih maunya langsung to the point. Iya, to the point, mantap gitu Pak. Baik, pemirsa pelaku UMKM, jadi kita bisa menggunakan berbagai platform media sosial ya, antara lain misalnya Instagram gitu ya. Instagram ini kan sudah terkenal nih, bisa langsung misalkan Instagramnya yang di story, yang di feed maupun yang live. Ini kita bisa meningkatkan jangkauannya, bahkan bisa lakukan segmen tertentu ya, sehingga apa dari produk atau layanan kita ini bisa langsung dijangkau. Yang kedua, ini juga bisa menggunakan Facebook. Iya. Facebook ini biasanya bagi generasi saya ini sudah sangat familiar biasanya. Iya. Udah mulai-mulainya. Jadi kita menggunakan Facebook advertising. Ini juga bisa juga untuk segmentasi maupun untuk kendala geografis ya. Jadi misalkan daerah Jakarta ini bisa juga nanti akan menjangkau para pengguna layanan kita atau customer kita sampai ke atau yang punya potensi ini sampai ke daerah pelosok di Papua sana atau di Aceh. Kayaknya sangat luas ya Pak ya. Ya, Aceh sampai Papua, mantap. Belum lagi nanti media Twitter, TikTok mungkin TikTok ini yang terutama yang paling benar-benar sangat ini ya tren ya. Seluruh dunia, seluruh dunia. Jadi kita bisa membuat konten-konten yang kreatif ya. Apalagi dengan hashtag yang menarik, mengikuti tren yang ada, saya yakin produk dari Bapak Ibu ini bisa mencapai ke potensi pemasaran kita. Mungkin itu sementara ya. Baik, ilmunya sangat padat, banyak dan isinya semuanya daging Bapak. Baik Bapak, mungkin sekian untuk pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih atas kedatangannya kembali dan mungkin nanti kami tunggu ya Pak ya untuk sharing-sharing ilmu lainnya atau mungkin nanti kita bisa sosialisasi ke UMKM binaan kita Bapak terkait dengan hal ini Bapak. Terima kasih Bapak Marijan Armaya. Selamat datang kembali ke Jackpot Jakarta 4 Podcast. Untuk teman-teman Jackpot, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga pantengin terus video-video kita karena akan ada selalu pengetahuan-pengetahuan baru yang akan kita sharing di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.